Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 5 yang 4, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 5, tema 6, subtema 1 pada pembelajaran ketiga halaman 23. Sebelum mulai pembelajaran, siapkan dulu alat tulis dan buku siswa kelas 5 tema 6. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 5 tema 6, subtema 1 pada pembelajaran ketiga halaman 23. Perhatikanlah gambar di atas. Buku merupakan salah satu media cetak yang menjadi sumber informasi yang paling sering digunakan masyarakat hingga saat ini. Apakah kamu memiliki buku serupa dengan buku pada gambar di atas? Ya. Buku itu biasanya buku ilmu pengetahuan yang berisi informasi tentang peristiwa alam yang terjadi di sekitar. Selain terdapat teks penjelasan, di dalam buku itu juga terdapat gambar-gambar yang mendukung penjelasan informasi yang diberikan. Gambar-gambar tersebut juga membuat buku itu semakin menarik bagi pembacanya. Perhatikan kembali gambar pada buku di atas. Dapatkah kamu menceritakan gambar-gambar di atas? Tahukah kamu bahwa matahari adalah sumber energi yang tidak pernah habis dan diperlukan oleh seluruh makhluk hidup yang ada di bumi, termasuk masyarakat Indonesia? Manusia dan lingkungan sekitar memerlukan sumber energi panas untuk kelangsungan hidupnya. Kemudian pada Ayo Berdiskusi halaman 24. Diskusikanlah bersama dengan temanmu usaha-usaha apa saja yang dilakukan manusia untuk memanfaatkan energi panas dari matahari. Bagaimana masyarakat sekitarmu memanfaatkan energi panas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya? Apakah energi panas diperuntukkan bagi semua orang? Bagaimana usaha masyarakat di sekitarmu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya? Kemudian pada Ayo Membaca, silakan adik-adik membaca sebuah artikel pada halaman 24 yang berjudul Manusia dengan Lingkungan Alam. Kemudian kita akan menjawab pertanyaan nomor 1 pada halaman 25. Apa judul bacaan di atas? Bacaan di atas berjudul Manusia dengan Lingkungan Alam. Kemudian nomor 2 pada halaman 26. Tuliskanlah kata-kata kunci yang ada dalam setiap paragraf di atas. Jawab. Paragraf 1, kata kuncinya adalah makhluk hidup dan lingkungan alam. Paragraf kedua, kata kuncinya yaitu benda mati dan makhluk hidup. Paragraf ketiga, kata kuncinya yaitu makhluk hidup dan benda mati. Sedangkan pada paragraf keempat, kata kuncinya hubungan, menyesuaikan diri, dan memanfaatkan alam. Selanjutnya, pada paragraf kelima, kata kuncinya adalah manusia, alam, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Nomor 3. Buatlah sebuah pertanyaan dengan menggunakan kata kunci yang kamu tentukan dari setiap paragraf pada bacaan di atas. Kemudian mintalah temanmu untuk menjawabnya. Jawab. Mengapa makhluk hidup dapat memengaruhi benda mati? Nomor 4. Buatlah paling sedikit 2 pertanyaan tentang bacaan yang ingin sekali kamu ketahui lebih dalam. Jawab. Mengapa manusia membutuhkan hewan dan tumbuhan? Dan mengapa manusia menyesuaikan diri dengan lingkungan alam? Berikutnya nomor 5. Apa yang dapat kamu simpulkan dari bacaan di atas? Jelaskanlah isi bacaan di atas kepada teman sebangkumu. Jawab. Makhluk hidup melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup dan lingkungannya. Makhluk hidup juga dapat memengaruhi benda mati.
manusia memanfaatkan alam menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya pada halaman 27 kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan lingkungan alam? Lingkungan alam adalah lingkungan yang terdiri atas benda mati dan makhluk hidup yang saling berinteraksi. Nomor 2. Apa sajakah interaksi yang terjadi dalam lingkungan alam? Jawab, interaksi yang terjadi yaitu interaksi antara benda mati dengan makhluk hidup, interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. 3. Jelaskan salah satu contoh bentuk interaksi antara lingkungan yang terdiri atas lingkungan benda hidup dan benda mati. Contoh bentuk interaksi antara lingkungan yang terdiri atas lingkungan benda hidup dan benda mati yaitu daerah yang banyak tumbuhannya akan membuat suhu udara menjadi lebih sejuk. 4. Jelaskanlah interaksi apa saja yang terjadi antara manusia dengan lingkungan alamnya. Jawab, interaksi antara manusia dan lingkungan alam dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu interaksi yang menyesuaikan diri dengan alam dan interaksi yang memanfaatkan alam. Nomor 5. Berikanlah contoh bentuk interaksi antara manusia dengan lingkungan alam yang kamu ketahui. Contoh bentuk interaksi antara manusia dengan lingkungan alam yang saya ketahui yaitu para petani harus menyesuaikan waktu tanam dengan musim penghujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik. Kemudian para nelayan memilih waktu untuk berlayar menyesuaikan dengan keadaan cuaca agar terhindar dari bencana dan memperoleh tangkapan ikan yang banyak. Kemudian pada Ayo Menulis halaman 27, berdasarkan bacaan di atas jawablah beberapa pertanyaan berikut. Nomor 1. Jelaskan pokok pikiran di setiap paragraf dengan menggunakan tabel berikut. Lengkapi juga dengan informasi penting pada setiap paragraf. Paragraf 1. Pokok pikirannya hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Sedangkan informasi pentingnya yaitu lingkungan alam terdiri atas benda mati dan makhluk hidup. Lingkungan alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Paragraf 2. Pokok pikirannya yaitu benda mati dan makhluk hidup saling memengaruhi. Sedangkan informasi pentingnya yaitu bentuk hubungan antara benda mati dan makhluk hidup adalah jenis tanah, suhu, dan curah hujan memengaruhi jenis tanaman yang tumbuh dan hewan yang berkembang. Kemudian pada paragraf ketiga, pokok pikirannya yaitu makhluk hidup dapat memengaruhi benda mati. Sedangkan informasi pentingnya yaitu daerah yang banyak tumbuhannya menjadi lebih sejuk dan air tanah yang berlimpah. Tanaman membantu tanah untuk menahan air dan menyimpannya. Paragraf 4. Pokok pikirannya yaitu hubungan antara manusia dan lingkungan alam. Sedangkan informasi penting yaitu hubungan yang membuat manusia harus dapat menyesuaikan diri dengan alam. Hubungan yang membuat manusia dapat memanfaatkan alam sekitarnya. Kemudian pada paragraf kelima, pokok pikirannya yaitu pemanfaatkan alam oleh manusia. Sedangkan informasi pentingnya untuk menanggulangi akibat kemarau panjang, manusia membuat hujan buatan dengan menggunakan pengetahuan dan teknologi. Kemudian nomor 2 pada halaman 28. Buatlah sebuah tulisan dengan satu paragraf yang menjelaskan tentang bacaan di atas. Gunakanlah pokok pikiran dan informasi penting di atas dalam tulisanmu.
usahakanlah untuk menggunakan bahasamu sendiri. Di sini kakak akan memberikan contohnya. Jawab, makhluk hidup dan lingkungan saling berhubungan. Selain dengan lingkungan, makhluk hidup juga berhubungan dengan benda mati. Makhluk hidup dapat memengaruhi benda mati. Ada dua macam hubungan antar manusia dengan alam, yaitu manusia menyesuaikan diri dengan alam dan pemanfaatan alam oleh manusia. Manusia memanfaatkan alam menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mereka miliki. Kemudian nomor 3, di dalam kelompok kecil tukarkanlah hasil pekerjaanmu dengan hasil pekerjaan teman sekelompokmu. Apakah teman sekelompokmu memiliki tulisan yang sama denganmu? Silakan adik-adik bandingkan dengan temanmu. Berikutnya pada ayo mencoba halaman 29. Perhatikanlah lingkungan sekitar tempat tinggalmu. Berdasarkan keterangan pada bacaan di atas tentang interaksi manusia dengan lingkungannya, cobalah lakukan pengamatan terhadap lingkungan di sekitarmu. Gunakan pertanyaan berikut ini sebagai panduanmu. Nomor 1. Bagaimanakah kondisi geografis lingkungan di daerah tempat tinggalmu? Apakah termasuk daerah pantai, pegunungan, atau dataran? Jawab, kebetulan daerah kakak termasuk daerah pegunungan. Nomor 2 pada halaman 30. Apakah pekerjaan utama orang-orang di sekitarmu? Pekerjaan utama orang-orang di sekitarku adalah petani. 3. Apa saja bentuk interaksi masyarakat sekitarmu dengan lingkungan alamnya? Lengkapilah tabel berikut. Perhatikan contoh. Jawab, bentuk interaksi masyarakat dengan alam bercocok tanam. Hasil interaksi dengan lingkungan alam, mudah mendapatkan sayuran segar. Bentuk interaksi masyarakat dengan alam menjadi nelayan. Hasil interaksi dengan lingkungan alam, mendapatkan berbagai jenis ikan. Bentuk interaksi masyarakat dengan alam, memelihara hewan ternak sapi. Hasil interaksi dengan lingkungan alam, mudah mendapatkan susu dan daging. Dan bentuk interaksi masyarakat dengan alam, melakukan penghijauan. Hasil interaksi dengan lingkungan alam yaitu tersedianya sumber air bersih. Kemudian nomor 4. Apa kesimpulan yang kamu dapatkan dari kegiatan ini? Berdasarkan kegiatan dapat disimpulkan bahwa daerah yang berbeda, tanaman yang dihasilkan pun bisa berbeda, sehingga manusia harus mampu menyesuaikan diri. Kemudian pada ayo berdiskusi halaman 32. Tahukah kamu bahwa setiap manusia yang hidup di dalam masyarakat mempunyai hak yang dilindungi oleh undang-undang? Salah satu hak warga negara Indonesia adalah mendapatkan pendidikan yang layak. Tahukah kamu apa maknanya? Kita adalah warga negara Indonesia. Kamu yang lahir dan besar di Indonesia mempunyai hak sebagai warga negara Indonesia. Sebagai seorang siswa pun, kamu mempunyai hak-hak yang harus kamu ketahui. Bacalah bacaan berikut dengan seksama sebelum kamu melakukan kegiatan berikutnya. Silakan adik-adik membaca, ayo membaca yang berjudul Konvensi Hak-Hak Anak. Kemudian pada halaman 33, berdasarkan bacaan di atas, lakukanlah kegiatan berikut. Nomor 1. Tuliskan beberapa kata-kata sulit yang belum kamu pahami. Cari tahu makna kata tersebut dengan mendiskusikan bersama teman dan gurumu. Jawab, kata-kata sulit yang saya temui diantaranya konvensi, artinya permufakatan atau kesepakatan. Kemudian ratifikasi, artinya pengesahan dokumen negara, khususnya pengesahan undang-undang atau perjanjian antar negara.
dan persetujuan hukum internasional. Identitas yaitu ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang, jati diri. Diskriminasi artinya pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara, dan eksploitasi yang artinya pemanfaatan untuk keuntungan sendiri. Kemudian nomor 2 pada halaman 34. Buatlah daftar hak anak yang kamu dapatkan dari bacaan di atas. Catatlah hak-hak tersebut di bawah ini. Jawab. Hak-hak anak yang saya dapatkan diantaranya hak kelangsungan hidup, hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup, dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan sebaik-baiknya. Kemudian hak perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan keterlantaran. Hak yang berkembang, hak memperoleh pendidikan, dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial. Kemudian hak berpartisipasi, hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang memengaruhi anak. Nomor 3. Dari daftar yang kamu buat di atas, tulis dan tandailah hak-hak yang sudah kamu dapatkan dengan membuat tanda centang. Di sini kakak akan memberikan jawabannya. 1. Hak anak, hak kelangsungan hidup. 2. Hak perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan keterlantaran. 3. Hak anak, hak tumbuh kembang, hak memperoleh pendidikan, dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial. Dan keempat, hak anak, hak berpartisipasi, hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang memengaruhi anak. Kemudian nomor 4, bagaimana kamu mendapatkan hak-hak tersebut? Jawab. Hak anak, hak kelangsungan hidup. Cara mendapatkannya, selalu menjaga kesehatan tubuh dengan makan makanan bergizi, selalu memeriksakan kesehatan tubuh. Hak anak nomor 2, hak perlindungan. Cara mendapatkan, mematuhi semua aturan yang ada dalam keluarga, taat dan patuh terhadap perintah orang tua. 3. Hak anak, hak tumbuh kembang. Cara mendapatkan, belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh, memanfaatkan waktu yang bijak untuk bermain dan belajar. Hak anak nomor 4, hak berpartisipasi. Cara mendapatkan, mendengarkan dan melaksanakan nasihat orang tua, menyampaikan pendapat dengan sopan. Adik-adik kelas 5 yang hebat, tahukah kamu tentang hakmu sebagai siswa? Bacalah artikel berikut ini dengan seksama. Silakan adik-adik membaca artikel pada halaman 35 yang berjudul Hak-hak seorang siswa. Kemudian pada Ayo Berdiskusi halaman 36, perhatikan daftar hak siswa di atas. Pahamilah kalimat pada setiap bagian tersebut, lalu tuliskanlah kembali dengan menggunakan kata-katamu sendiri. Jika kamu mengalami kesulitan untuk memahami kata-kata sulit, gunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk membantumu. Gunakan diagram berikut untuk membantumu. Di sini kakak akan membantu mengisi diagram hak-hakku sebagai seorang pelajar pada halaman 36. Hak-hakku sebagai seorang pelajar diantaranya, hak saya sebagai seorang pelajar adalah mendapatkan pendidikan agama yang saya anut. Saya juga mendapatkan hak fasilitas belajar berupa beasiswa dan bantuan lainnya. Saya juga mendapat perlakuan sesuai bakat, minat, dan kemampuan. Saya selalu mendapatkan nilai dari guru secara rutin, dan teman saya yang menyandang cacat juga mendapatkan perlakuan khusus. Kemudian pada halaman 37, hak adalah milik, kepunyaan, kewenangan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang dan aturan.
Kemudian pada ayo renungkan halaman 37 nomor 1, apa hal paling menarik yang kamu pelajari pada kegiatan pembelajaran ini? Hal paling menarik yang saya pelajari yaitu berdiskusi dengan teman mengenai usaha-usaha apa saja yang dilakukan manusia untuk memanfaatkan energi panas dari matahari. 2. Tantangan apa yang kamu hadapi pada kegiatan pembelajaran hari ini? Bagaimana kamu menghadapinya? Tantangan pada pembelajaran hari ini diantaranya saya tertantang untuk mengetahui hal-hal baru yang belum pernah saya ketahui sama sekali. Dan cara saya mengatasinya adalah dengan membaca dan belajar. Nomor 3. Apakah yang kamu rasakan ketika hakmu terpenuhi? Kakak yakin ketika hakmu terpenuhi, adik-adik akan merasa senang. Kemudian kegiatan bersama orang tua, mintalah orang tuamu untuk menceritakan pekerjaan mereka sehari-hari. Diskusikanlah dengan orang tuamu bentuk-bentuk interaksi mereka dengan lingkungan alam pada saat mereka melakukan pekerjaannya. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.